hari ini adik-adik gimana? Adik-adik punya kabar hari ini? Pasti sehat-sehat ya. Oh salah Kak, jawabnya gimana jawabnya? Puji Tuhan luar biasa. Oke, adik-adik sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mars PA dulu. Adik-adik silakan berdiri. Oke, sudah? Yuk Kak, kita akan menyanyikan mars PA. Sudah kita nyanyi mars PA, tapi kita masih tetap berdiri ya Kak Sin ya. Kita tetap akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi Pekerja Kristus yang mulia. Tahu kan adik-adik? Tahu semua pasti adik-adik. Semangat ya. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan buka tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan Engkau masih memperkenankan kami, kakak layan dan adik-adik lain yang hari ini mengikuti ibadah pelayanan anak secara online. Berkati kami semua Tuhan di dalam mengikuti ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk ya Kak Cindy. Oke, silakan duduk adik-adik. Adik-adik sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Ya Tuhan Tiap Jam, diambil dari KC 299. Silakan Kak Felix.
berdiri. Silakan berdiri. Siapkan Alkitabnya. Ya, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ke 5. Sekali lagi, Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ke 5. Kalau adik-adik sudah menemukannya bersama kakak Layan, kita akan membaca Mazmur secara kita bermazmur ya. Dimulai dari Kak Cynthia ya. Kita mulai ya. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ke 5. Kebahagiaan orang yang dosanya diampuni. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak jiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Susungku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Kita menyanyi dari apa ya? Semua yang tercipta ya. Silakan Kak Felis. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, duduk yang tertib ya. Kita mau mendengarkan firman, tapi sebelum itu kita doa pembuka ya Bunda. Jadi mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu ini. Ya Tuhan, jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu ini ya Tuhan. Bukalah hati serta pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajarkanlah kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua, dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Layan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari mana ya Bun? Diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ayo dibuka 1 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah, kita mau membacanya sambil berdiri ya Bun? Oh iya, sambil berdiri. Berdiri. Kita membacanya berbalasan ya Bun? Ya, mulai dari Bunda. 1 Korintus ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dikanugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal,
dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Boleh duduk. Ya, udah. Adik-adik tadi sudah sudah kita membaca Alkitab ini tentang Nabi Paulus Ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus ini waktu itu mendengar kabar Bu, Iya. kalau ada orang-orang di Korintus itu sedang melakukan kejahatan Bunda. Iya. Di sana itu di Korintus kotanya mewah. Kenapa mewah? Iya. Karena di sana orang-orangnya banyak menghasilkan barang-barang mewah Iya. dan juga karya seni yang indah-indah. Nah, jadi dengan seperti itu makin banyak terjadi kejahatan ya Bun. Iya. Nah, setelah Rasul Paulus melihat dan mendengar hal itu, Tuhan Yesus mengutus Rasul Paulus untuk membantu orang-orang di Korintus. Caranya seperti apa? Dengan menulis surat. Iya. Apa ya suratnya itu, Kak? Oh iya, suratnya itu berisi tentang peringatan atau himbauan supaya orang-orang di Korintus tidak terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan yang ada. Ayo, siapa di sini yang pernah nulis surat? Bunda pernah nulis surat nggak Bunda? Pernah. Dulu pernah nulis surat. Kalau zaman sekarang menulis surat itu sudah Sekarang ada. pakai WA aja. Pakai WA ya Bun. Lagi ini ya, Cepat. modern, Modern. cepat. Nah, ya, zaman dahulu belum ada WA ya Belum Bun. ada WA, pakai telepon sekarang. Pakai telepon ya, atau surat menyurat ya Surat Bun. menyurat. Nah, waktu itu Rasul Paulus menulis surat untuk orang-orang di Korintus supaya mereka itu tetap sukacita dan tetap ingat bahwa mereka itu yang pertama milik Tuhan. Ada 3 pesan. Yang pertama, mereka itu milik Tuhan. Nah, yang kedua, mereka itu harus ingat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Begitu Bun. Jadi mereka biar tidak lupa. Iya. Yang ketiga, supaya mereka itu menyadari bahwa diri mereka masing-masing itu diberikan kasih karunia. Begitu. Tujuannya apa sih Kak? Supaya orang-orang di Korintus itu tidak terpengaruh kejahatan ya Bun. Dan yang kedua itu supaya mereka itu bisa menyalurkan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Seperti apa contohnya Bun? Kasih karunia. Contohnya Contohnya seperti seperti kita di kehidupan sehari-hari. Iya, sehari-hari mendengarkan. Semuanya kalau disuruh orang tua kita harus mau tidak bersungut-sungut. Betul. Tidak Betul. boleh bersungut-sungut. Kita harus nurut apa yang dia diperintahkan oleh orang tua. Betul. Terus kalau misalnya habis dimarahi mama atau papa, ya didengarkan nasihatnya ya Bu. Iya. Jangan ngambek, jangan marah. Dengarkan nasihat orang tua ya Bu. Iya, karena mama dan papa itu marah itu karena untuk kebaikan adik-adik. Betul, bukan berarti tidak sayang ya Bu. Iya. Tapi justru sayang, makanya dimarahi supaya adik-adik tidak berbuat kesalahan lagi. Seperti itu. Lalu contoh selanjutnya, kita kan sebagai anak Tuhan nih, sudah menjadi milik Tuhan, sudah diberikan kasih karunia. Kita juga harus memberikan kasih karunia ke orang lain, misalnya temennya. Berarti kita harus bersaksi ya. Iya, bersaksi Bersaksi tentang ya, Tuhan Kak, ya. Yesus. Iya, betul Bunda. Iya. Kita bersaksi tentang Tuhan Tuhan Yesus. Yesus, Contohnya, ya. misalnya temennya yang tidak tahu, kenapa sih kamu ke gereja? Ya karena aku milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Iya. baik, mengasihi aku. Jadi aku senang ke gereja. Jadi kalau misalnya adik-adik ada kartun di hari Minggu jam 8 pagi, ada ibadah online jam 8 pagi. Pilih yang mana nih kira-kira? Nonton film kartun atau ibadah dulu? Ya adik-adik. Mana? Soalnya kalau bersaksi menjadi saksi itu harus sungguh-sungguh, Sungguh, harus ya. sungguh-sungguh,
menerima orang yang sudah bersaksi itu dia sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Betul. Seperti kita semua ini, kita sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus disalib, kita diampuni dosa-dosa kita. Betul. Jadi kalau misalnya ada film kartun sama ada ibadah, ikut ibadah lah, kan kita sudah diselamatkan oleh Iya. Tuhan ya Bun. Kita sudah ditebus di kayu salib, itu darah yang mahal ya Bun. Iya. Jadi kita harus benar-benar taat kepada Tuhan Yesus, harus benar-benar bersaksi kalau Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Iya. Terus kita juga harus bersyukur, Kak. Bersyukur karena apa? Seumpamanya kita waktu sekolah ya, sekolah itu kan ada nanti naik kelas. Nah, kita sebelum naik kelas itu kita kan harus belajar. Betul, Nah, harus kita belajar. harus melalui belajar dulu. Setelah itu, akhirnya kita dapat nilai yang bagus. Nah, kita itu sudah bersyukur kepada Tuhan kalau kita tuh sudah dapat nilai yang bagus. Betul. Caranya bagaimana bersyukur? Dengan selalu berdoa, baca firman, beribadah, ibadah. beribadah seperti ini. Biarpun online, tapi kita tetap tiap minggu itu kita harus beribadah. Betul, harus tetap semangat ya Bun ikut ibadah online ini. Jangan malas-malasan adik-adik. Nah, seperti Rasul Paulus ini, mereka mengingatkan orang-orang di Korintus kalau ada teman-teman kita yang malas ibadah, kita juga harus mengingatkan teman kita. Ayo ibadah online jam 8 jangan lupa ya. Nah, seperti itu boleh ya Bun ya. Iya. Diingatkan temannya. Misalnya aku lupa nih kalau ternyata jam 8, gak apa-apa dibuka lagi ibadahnya, mungkin aja adik-adik bisa mengikuti. Iya. Pokoknya harus selalu mengikuti ibadah online ini ya Bun. Yang penting sebelum mengerjakan apa-apa kita berdoa dulu, adik-adik, minta pertolongan Tuhan. Terus setelah kita mengerjakan apa-apa, kita juga berdoa lagi mengucapkan syukur pada Tuhan. Betul sekali. Adik-adik di PA Benowo ini pasti bisa ya Bun? Bisa, pasti. Bisa, pinter-pinter kok. Jadi di sini kita belajar apa yang pertama? Pertama kita sadar kalau kita milik Tuhan. Yang kedua kita mengerti kalau kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga kita sadar kita punya kasih karunia. Jadi kita harus bersaksi. Begitu adik-adik. Mudah sekali ya Bun? Mudah sekali. Oke. Untuk menutup firman, mari kita berdoa. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dan kami juga barusan sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang tadi kami sudah dengar boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah milik Tuhan dan sudah Tuhan selamatkan, dan kami memiliki kasih karunia yang harus bersaksi untuk sesama kami juga. Ya Tuhan, dalam doa ini kami juga memohon tolong berkati ya Tuhan Pak Pendeta dan keluarga, supaya kiranya selalu senantiasa semangat dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang sementara ini masih mengikuti ibadah online, juga masih mengikuti pembelajaran secara online. Tuhan tolong berikan mereka semangat dan berkati mereka supaya dalam pembelajarannya di online ini mereka tetap bisa mengikutinya dengan baik dan dapat nilai yang baik, dan juga mereka bisa mengerti dan menjadi semakin pintar. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua adik-adik klien, ya Tuhan tolong berkati orang tua mereka, berikan mereka kesabaran dalam menghadapi adik-adik klien juga, dan menghadapi pekerjaan sehari-hari. Ya Tuhan tolong berikan orang tua mereka kesehatan selalu dalam masa-masa pandemi ini. Dan juga ya Tuhan tolong berkati kami semua selaku kakak layan, supaya kami dalam pelayanan juga semakin semangat untuk melayani-Mu dan melayani GPA ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang sungguh berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami semua berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 233. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam peluh kasih-Nya aku bahagia. Dalam peluh malaikat olehmu terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam peluh kasih-Nya aku bahagia. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Seperti biasa, adik-adik persiapkan amplop, ya, masukkan di amplop, lalu ditulis persembahan PA tanggal 12 Juli dan diserahkan Papa Mama. Nanti biar Papa Mama yang menyerahkan ke pihak gereja. Oke, mari setelah itu kita akan menyanyi Ku Berbahagia. Yang kita Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Sikap berdoanya gimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat dalam pelayanan di gereja kami, terlebih khusus untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan, kiranya Engkau berikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan dari KC 265 bait 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan, bersinarlah kamu
Adik-adik, mari kita berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa dan minta berkat kepada Tuhan untuk menyelesaikan ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu karena Engkau sudah melawat kami dalam ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati anak-anak layan kami, berilah mereka kesehatan, juga berkati kakak-kakak layan yang sudah melayani pada hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.